Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, serta berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih untuk hari baru, dan saat ini sebelum kami menjalankan aktivitas sehari-hari, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah dan mampukan kami untuk memahami dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, tema refleksi bulan Oktober ini adalah Bila Yesus di Tengah Keluarga. Dan khusus edisi hari ini, Rabu 20 Oktober tahun 2021, temanya adalah Berterima Kasih. Adapun nats Alkitab yang mendasari firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 14 sampai 16. Dan Ananda Aruna, Jemaat Anak dari GKJ Condong Catur, akan membacakan untuk kita semua. Kepada Ananda Aruna dipersilakan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas pasal 17 ayat 14 sampai 16 yang demikian bunyinya. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, seorang dari mereka. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Ananda Aruna. Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mengajarkan pada anak-anak atau cucu kita yang sudah agak besar untuk bilang terima kasih jika seseorang memberikan sesuatu pada anak kita atau cucu kita, atau seseorang telah berbuat kebaikan pada kita, entah menolong ketika kita mendapatkan masalah atau lainnya. Ayo bilang apa? Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Itu ketika kita mengajari anak-anak atau cucu kita yang masih kecil. Tetapi bagaimanakah ketika kita menghadapi orang-orang dewasa? Apakah orang dewasa langsung mengerti untuk berterima kasih saat mendapatkan pertolongan? Dan mudahkah kita mengucapkan terima kasih? Kalau hanya sekedar basa-basi, pemanis sebuah relasi mungkin gampang. Tetapi belum tentu mudah jika disertai dengan rasa syukur yang tulus dan mendalam. Bahkan untuk beberapa orang, berterima kasih sekedar basa-basi saja terasa sukar. Nah, mengapa orang sulit mengucapkan terima kasih? Pertama, karena orang merasa yang diterima merupakan haknya. Jadi untuk apa berterima kasih? Yang kedua, yang diterima atau dialami itu dianggap kecil, tidak berharga. Sehingga gak perlu mengatakan terima kasih. Yang ketiga, orang yang memberikan atau melakukan sesuatu adalah orang yang tidak layak diucapi terima kasih. Gak penting. Yang keempat, di antara orang dekat atau anggota keluarga. Yang selanjutnya, Anda pasti memiliki sebab lain berdasarkan pengalaman selama ini. Pada peristiwa 10 orang kusta yang ditahirkan oleh Yesus, yang bisa kita baca dalam Lukas 17 ayat 11-19, berapa orang yang datang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih?
hanya 1 orang. Artinya hanya 10% saja. Kita keheranan pasti. Yesus juga katanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, dalam keluarga, terima kasih juga sering tidak diucapkan. Karena apa yang dilakukan anggota keluarga itu dianggap lumrah. Padahal justru dalam keluargalah terima kasih perlu diungkapkan sebagai wujud penghargaan. Mungkin dimulai dari diri kita saat ini. Kita ucapkan terima kasih pada pasangan kita, pada suami atau istri, atau pada anak-anak kita ketika mereka melakukan sesuatu untuk kita. Entah membuatkan minum, entah menyiapkan makan, entah apapun juga. Kita bilang terima kasih. Tuhan juga senang jika anak-anaknya menghargai kasih setianya, berkat-berkatnya dengan memuji dan bersyukur kepadanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa berterima kasih atas apapun yang kami terima. Suka duka adalah berkat yang harus kami syukuri, karena sebagai orang beriman, di balik itu semua ada hikmah yang kami boleh rasakan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Amin. Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.